Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Maulida Putri dari kelas 4A jurusan Ilmu Perpustakaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai review tentang Al-Khawarizmi sesuai yang ditugaskan oleh Pak Al untuk mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau lebih dikenal dengan nama Al-Khawarizmi, sedangkan di dunia barat beliau dikenal dengan nama algoritmi atau algoritma. Dilansir dari salah satu artikel jurnal Al-Marsyad volume 1 nomor 1 yang berjudul Kontribusi Al-Khawarizmi dalam Perkembangan Ilmu Astronomi, mengatakan beliau adalah salah satu intelektual Islam yang memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu matematika, astronomi, dan ilmu di bidang-bidang lainnya. Al-Khawarizmi ini dilahirkan di daerah Khawarizmi pada tahun 160 Hijriyah atau 780 Masehi. Daerah Khawarizmi ini merupakan daerah di bawah pemerintahan Provinsi Khurasan atau sekarang dikenal dengan nama Uzbekistan. Beliau wafat di Baghdad, Irak pada tahun 232 Hijriyah atau 847 Masehi. Berkat kecerdasan dan kepintaran beliau, mampu mengantarkannya masuk ke dalam lingkungan Dar al-Hukama. Dar al-Hukama sendiri adalah lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Al-Khawarizmi ini adalah tokoh Islam yang banyak mengenalkan teori-teori matematika. Salah satunya teori aljabar yang oleh para ilmuwan barat lebih dikenal dengan ilmu aritmetika atau ilmu hitung, di mana nantinya konsep dasar aljabar dari Al-Khawarizmi ini menjadi tonggak dalam sejarah aljabar yang sekarang menjadi bagian dari matematika. Lalu selanjutnya dalam buku yang berjudul Al-Jabr wa Al-Muqabalah, beliau juga merumuskan dan menjelaskan tabel trigonometri secara detail. Beliau juga mengenalkan algoritma dan angka nol. Nah, untuk saat ini saya akan lebih fokus terhadap algoritma yang dikonsepkan oleh beliau karena terkait dengan perkembangan teknologi digital pada saat ini. Nah, kata algoritma sendiri itu berasal dari latinisasi nama Al-Khawarizmi. Dari buku beliau dalam bahasa Latin di abad ke-12 yang berjudul Algoritmi de Numero Indorum. Kata algoritma ini awalnya merujuk pada aturan-aturan aritmetis untuk menyelesaikan suatu persoalan dengan bilangan numerik Arab. Namun pada abad ke-18, istilah algoritma ini menjadi atau mencakup semua prosedur atau urutan langkah-langkah yang jelas dan diperlukan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Jadi algoritma masing-masing orang itu berbeda-beda. Nah, lalu konsep dasar algoritma dari Al-Khawarizmi ini tidak bisa lepas atau selalu berhubungan dengan perkembangan teknologi komputer yang saat ini sedang maju dan pesat. Bahkan, kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence yang kita tahu saat ini, tidak ada apa-apanya tanpa adanya algoritma dalam programnya. Di samping itu, salah satu jasa Al-Khawarizmi dalam perkembangan teknologi digital saat ini yaitu mengenalkan angka 0. Nah, angka 0 sendiri itu merupakan bagian dari kode binary pada sistem komputer yang menjadi dasar dari perkembangan sistem komputer sendiri. Nah, lalu angka 0 ini digunakan kembali oleh George Boole, yaitu merupakan ahli matematika dan logika asal Inggris untuk merumuskan aljabar Boolean dari konsep dasar aljabar Al-Khawarizmi ini, di mana aljabar Boolean ini berperan penting dalam evolusi digital, yaitu untuk mewakilkan bentuk-bentuk logis dan silogisme yang menggunakan simbol-simbol aljabar dan logika melalui proses atau rancangan yang beroperasi pada angka 0 dan 1. Nah, jadi kesimpulannya itu Al-Khawarizmi merupakan tokoh muslim yang memiliki kontribusi besar untuk mendorong roda peradaban manusia saat ini.
Jadi perkembangan teknologi digital yang terjadi pada saat ini yang melaju dengan pesat itu tidak akan bisa terjadi bahkan kalau Al-Khawarizmi ini tidak mengenalkan konsep-konsep dasar dari algoritma ataupun aljabar dan angka nol ini. Jadi manusia atau masyarakat modern saat ini berhutang budi kepada Al-Khawarizmi, dan Al-Khawarizmi ini pantas menjadi figur penting dalam ilmu matematika. Bahkan di dunia barat, Al-Khawarizmi ini banyak dirujuk oleh ilmuwan-ilmuwan lain dalam bidang matematika. Dari itu, kita sebagai umat muslim sangat berterima kasih atau berutang budi kepada Al-Khawarizmi ini, bukan hanya umat muslim namun umat manusia di seluruh dunia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai review singkat tentang Al-Khawarizmi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada salah pengucapan kata dalam video ini. Semoga Pak Al dapat memakluminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.